Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 34 pada mata kuliah manajemen bencana itu yang beranggotakan saya, Yora Kurniawan dan Wulandari yang membahas tentang manajemen bencana banjir bandang bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana penjelasannya untuk materi pertama akan dijelaskan langsung oleh rekan saya itu Wulandari. Kepada Wulandari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk kepada konsep banjir bandang, terlebih dahulu kita harus mengetahui yaitu sejarah banjir bandang yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu banjir bandang yang terjadi di Bukit Lawang pada bulan November tahun 2003. Di mana kejadian banjir bandang di Bukit Lawang ini menewaskan sekitar 80 orang dan merusak fasilitas pariwisata. Selanjutnya yaitu kejadian banjir bandang di Jember pada tanggal 1 Januari 2006. Di Jember ini menewaskan sekitar kurang lebih 59 orang dan penyebabnya karena penebangan hutan secara liar. Dan kenapa hal ini dikatakan penebangan hutan secara liar? Karena pada saat terjadi banjir bandang, banyaknya potongan-potongan kayu yang terseret sehingga hal ini dijadikan bukti untuk mendukung pandangan bahwa kejadian banjir bandang di Jember ini diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada konsep banjir bandang, di mana di dalam Seno Adi tahun 2013 mengatakan bahwa banjir bandang salah satu jenis banjir yang kejadiannya singkat, yaitu dalam waktu sekitar 6 jam yang disebabkan oleh hujan lebat, bendungan jebol, dan tanggul jebol. Bencana banjir bandang merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang terindikasi berdampak signifikan terhadap kehidupan dan harta benda. Baiklah, next. Banjir bandang ini dikarakteristikkan dengan cepatnya kenaikan air sungai atau saluran. Dalam proses kejadian banjir bandang, longsor yang pertama terjadi, hal ini dipicu oleh terjadinya hujan. Selanjutnya, banjir bandang merupakan kejadian berikutnya setelah kejadian longsor. Selanjutnya, menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI, banjir bandang merupakan banjir yang sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan bisa menyangkut apa saja. Maksudnya itu banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan yang parah. Banjir bandang biasanya jadi gundulnya hutan, rentan terjadi di daerah pegunungan biasanya. Di dalam AMRI 2018 mengatakan bahwa banjir bandang merupakan banjir besar yang mengalir dan menghanyutkan banyak material seperti air, pasir, tanah, batu, lumpur maupun kayu yang bergerak ke dataran lebih rendah. Volume, konsentrasi material, dan kecepatan aliran banjir bandang menjadikan fenomena ini menjadi sangat berbahaya bagi manusia. Dengan bermacam-macam material yang ikut hanyut bersama banjir bandang tersebut, aliran banjir bandang sehingga merusak apa saja yang berada di dalam jangkauan alirannya. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya banjir bandang di dalam Seno Adi tahun 2013 mengatakan bahwa penyebabnya yaitu yang pertama curah hujan yang ekstrim tinggi. Maksudnya ini curah hujan atau hujan yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian yang kedua geomorfologi yang bergunung dan lereng curam.
Ketiga, formasi geologi terdiri dari batuan vulkanik muda. Yang keempat, vegetasi penutup tidak mendukung penyerapan air hujan seperti hutan gundul dan lahan kritis. Selanjutnya, perubahan tutupan lahan, khususnya dari vegetasi hutan menjadi non-hutan. Selanjutnya, kejadian longsor yang menyebabkan terbendungnya sungai di bagian hulu. Dan yang terakhir yaitu tidak lepas dari perilaku manusia atau masyarakat yang eksploitatif terhadap lingkungan, sehingga pemanfaatan lahan tanpa dilakukan konservasi tanah dan air. Selanjutnya yaitu penyebab banjir bandang dalam buku Risiko Bencana Indonesia yaitu 2018, di mana ada dua penyebabnya. Yang pertama yaitu proses alami, di mana proses alami ini terbentuknya penyumbatan sungai berupa bendungan alami akibat longsornya tanah dari lereng-lereng di sepanjang aliran sungai. Selanjutnya yaitu banjir bandang juga disebabkan oleh peristiwa jebolnya bendungan atau waduk. Karakteristik banjir bandang. Kami di sini memberikan contoh yaitu yang terjadi di Kabupaten Jember, yang mana karakteristik banjir bandang yang terjadi di Jember, di mana terjadinya hujan lebat, banyak pohon tumbang, kayu terbawa ke pemukiman, debit air lebih tinggi, air keruh, penyusutan muka air ke sungai, dan adanya suara gemuruh ketika akan terjadi banjir. Selanjutnya yaitu daerah yang merupakan kawasan rawan banjir bandang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bentang lahan yang kontras antara perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam menjadi dataran rendah. Yang kedua, dataran rendah yang merupakan zona endapan yang membentuk bentang lahan berupa aluvial fan atau kipas aluvial, yaitu zona akumulasi sedimen banjir yang membentuk morfologi seperti kipas. Yang terakhir yaitu daerah hulu terdiri dari batuan lapuk pada zona gempa, sehingga adanya gempa bumi akan memicu terjadinya longsor pada tebing sungai dengan kelerengan tinggi. Selanjutnya, Smart Resource System atau SRS merupakan alat yang memiliki cara kerja mendeteksi ketika banjir bandang datang secara tiba-tiba. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan, yaitu merupakan alat atau sistem peringatan dini bencana banjir dan longsor ataupun bencana banjir bandang. Sehingga apabila terjadi banjir bandang, alat ini akan berbunyi seperti sirine. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu tentang kesiapsiagaan bencana banjir bandang akan saya jelaskan. Itu dalam dalam buku AJI, itu buku Geografi Ilmu Universitas Semarang tahun 2015, menyatakan bahwasanya kesiapsiagaan bencana banjir bandang itu ada beberapa. Yang pertama itu pra bencana banjir bandang. Nah, itu di situ adalah pos pemantauan, pelatihan, media kebersihan lingkungan dan bangunan dan jalur evakuasi. Nah, jadi untuk kesiapan dini itu kita harus mempersiapkan hal tersebut. Yang ketiga itu saat bencana. Nah, yang keempat itu yang ketiga itu ada pasca bencana. Nah, lanjut itu untuk peringatan dini bencana banjir bandang. Itu prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam sistem peringatan dini, itu menurut pedoman penyusunan sistem peringatan dini dan evakuasi banjir bandang Kementerian Pekerjaan Umum 2012. Yang pertama itu adanya prediksi. Harus dilakukannya ketetapan
dan diperlukannya pengalaman. Nah, jadi hal-hal yang diperlukan dalam prediksi ini adalah kita harus mencari tahu tentang ketetapan informasi dan perlunya pengalaman terhadap informasi tersebut. Dan yang kedua itu interpretasi, menerjemahkan hasil pengamatan atau menerjemahkan hasil prediksi tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya respon pengambilan keputusan. Nah, jadi yang bertugas menjadi pengambil keputusan adalah harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambil keputusan tersebut. Nah, akan mempunyai dampak kepada masyarakat nantinya. Nah, lanjut itu sistem peringatan dini dibuat dengan memperhatikan beberapa parameter atau indikator menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Yang pertama itu terjadinya tanah longsor di beberapa daerah yang dekat dengan hulu sungai. Nah, jadi daerah-daerah yang berada di hulu sungai itu rentan terjadinya banjir bandang, dan hal tersebut harus memiliki peringatan ini terhadap banjir bandang yang sangat mumpuni gitu. Yang kedua itu terjadinya hujan berturut-turut selama beberapa hari. Nah, jadi terjadinya hujan berturut-turut beberapa hari tersebut akan bisa menyebabkan terjadinya banjir bandang. Nah, yang ketiga itu intensitas maupun akumulasi curah hujan yang telah melebihi kondisi normal. Yang keempat itu adanya ketinggian air sungai telah melebihi batas normal. Nah, jadi itulah 4 yang menjadi sistem peringatan dini yang dibuat dengan memperhatikan beberapa parameter atau indikator yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, tanda-tanda akan terjadinya banjir bandang itu yang pertama, di daerah di mana tercatat pernah terjadi banjir bandang dapat dianggap sebagai daerah yang terancam terjadinya banjir bandang yang serupa. Nah, jadi daerah-daerah yang telah sebelumnya terjadi banjir bandang akan berkemungkinan besar akan terjadinya banjir bandang lagi gitu. Nah, selanjutnya terjadinya gerakan tanah longsor. Nah, yang ketiga itu adanya peringatan akan terjadinya banjir bandang. Nah, mitigasi bencana banjir bandang. Untuk mengurangi ancaman dan akibat bencana banjir bandang, dari beberapa tindakan dapat dilakukan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu membuat peredam banjir bandang pada alur deras untuk menangkap dan menyimpan sementara sebagian volume banjir bandang agar debit yang dilepaskan ke hilir maksimum dengan debit nominal alur hilir. Jadi mitigasi yang pertama terhadap untuk memanfaatkan banjir bandang tersebut adalah kita harus membuat peredam banjir bandang di alur deras agar nanti air yang sampai di pemukiman masyarakat tidak banyak lagi gitu. Nah, selanjutnya itu membuat embung-embung pada lokasi yang kemungkinannya misal dengan memanfaatkan jalur erosi, gulies dan sebagai penambah besar volume. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi kecepatan aliran. Nah, tanggap darurat bencana banjir bandang. Informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui sistem jaringan komunikasi yang telah dibentuk dalam kondisi darurat maupun siaga sebagai salah satu fungsi dari sistem peringatan dini. Seperti yang pertama itu waktu pengumuman, wilayah sasaran yang diprediksi berbahaya dengan secara terperinci, itu tingkat peringatan berbahaya harus waspada atau bahaya atau awas yang berarti evakuasi. Yang ketiga itu perkiraan waktu bencana. Nah, yang keempat itu kondisi curah hujan maupun level air saat diumumkan dan prediksinya untuk beberapa waktu berikutnya. Yang kelima itu yang keenam itu adanya perkiraan arah sumber datangnya bencana. Nah, yang ketujuh itu adanya arah evakuasi bila terdapat instruksi evakuasi serta informasi lainnya dan diperlukan dan dianggap penting untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, rehabilitasi dari rekonstruksi banjir bandang. Nah, menurut pasal 26 tahun 2007 tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama itu pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan. Yang kedua itu adanya perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Jadi otomatis dalam undang-undang tersebut juga melindungi masyarakat setelah terjadinya dampak bencana alam tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan mengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan maksimal. Nah, yang keempat itu adanya pemulihan kondisi dari dampak bencana. Nah, yang kelima itu adanya pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana. Nah, yang ketujuh yaitu pemeliharaan arsip dokumen otentik dan kredibel dari ancaman yang dampak dari dampak bencana tersebut. Nah, manajemen bagaimana manajemen banjir bandang bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kami pada makalah kali ini kami memfokuskan bagaimana cara manajemen bencana banjir bandang khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, pelaksanaan teknik mitigasi bencana dengan fokus peningkatan kemampuan menghadapi bencana dapat dilakukan sejak dini di sekolah. Kemampuan menghadapi supaya anak-anak dapat mengetahui bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri saat terjadinya banjir bandang. Pelatihan ini dapat dimulai dari usia sekolah dasar karena menurut Piaget pada masa ini merupakan fase operasional konkret. Dalam Sudiarjo itu menurut buku Sudiarjo Hardianto 2011. Nah, terlebih lagi bencana sering menimpa anak usia sekolah baik di jam sekolah ataupun di luar jam sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan tentang bencana dan pelatihan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana tersebut yang diberikan sejak dini untuk memberikan ancaman karena perlu diberikan sejak dini. Untuk memberikan bekal tentang pemahaman langkah-langkah yang harus dilakukan saat ancaman bencana terjadi gitu. Nah, lanjut, bagi anak berkebutuhan khusus, melakukan mitigasi di dalam kelas itu tidaklah semudah seperti anak normal lainnya. Karena anak berkebutuhan khusus ada yang memiliki inteligensi di bawah rata-rata, mobilitas gerak yang tidak memadai, kekurangannya anggota gerak dan adanya kekurangan indera panca indera, nah itu menyebabkan kesulitan mengajarkan mitigasi bencana kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Tahun 2007 harus terintegrasi di dalam sektor pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam kegiatan mengurangi risiko bencana. Nah, banjir bandang dalam jadi ini kesimpulan secara keseluruhan bahwasanya sangat penting untuk menerapkan untuk mengajarkan cara menanggulangi bencana ataupun cara menyelamatkan diri dari bencana, khususnya bencana banjir bandang bagi anak berkebutuhan khusus. Karena bagaimanapun anak berkebutuhan khusus tidak bisa belajar secara sendiri, tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri karena beberapa kekurangan. Namun masyarakat dan orang-orang di sekitarnya lah yang akan membantu anak tersebut. Namun kita juga sebagai guru mungkin nanti akan selalu mengajarkan kepada anak bagaimana cara mitigasi bencana banjir bandang yang setidaknya anak bisa dulu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dalam saat terjadinya bencana banjir bandang. Nah, demikianlah presentasi pada video kali ini. Kami dari kelompok 34, Yora Kurniawan dan Wulandari,
Jikalau ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang sampai